terganggu. Nah, kalau dikaitkan sama penilaian kota provinsi layak anak pun. Nah, itu sudah dilakukan sejak kapan kita penilaian itu? Tentunya kan dari sekian aspek yang dinilai, ya kan, sampai Provinsi Banten mendapat penghargaan tidak mudah dong tentunya kan, banyak seringnya didatangi dari tim penilai dari pusat sehingga Banten ditetapkan layak menjadi provinsi layak anak. Nah, seperti apa prosesnya itu, Bang? Ada rentan evaluasi yang dilakukan, apakah kebijakan pemerintah ini sudah pro terhadap anak, apakah partisipasi masyarakatnya juga berjalan dan sebagainya. Nah, itu dilakukan dalam arti kata penilaian mandiri itu dilaksanakan terlebih dahulu. Setelah penilaian mandiri, validasi, verifikasi, dan juga peninjauan lapangan dan finalisasi. Berapa lama itu prosesnya? Lumayan, hampir berapa bulan ya kemarin itu. Tapi memang tiap tahun kan itu dinilainya? Setiap tahun, karena target nasional itu Indonesia layak anak. Indonesia layak anak itu masuk ke internasional lagi. Tahun berapa target goalsnya itu Indonesia layak anak? 2020 atau lebih, ya itu tergantung dari bawah. Sekarang provinsi penyumbang nasional, kabupaten kota penyumbang provinsi. Nah, desa kelurahan itu penyumbang kabupaten kota. Jadi memang berantai ya dari bawah ya, Bunda, tidak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Jadi perannya sudah terbagi-bagi, dan peran ini kalau kami regulasinya kepada, kalau Undang-Undang 23 ya tentang pemerintahan daerah, memang sudah ada pembagian urusan kewenangan pemerintah pusat apa, dan juga daerah provinsi apa, dan juga kabupaten, dan bahkan desa juga apa. Nah, ini mulai dari perlindungan perempuan dan juga anak, ini bagian-bagian tersendiri itu dilakukan. Nah, sekarang bagaimana provinsi mendorong 8 kabupaten kota? Nah, ini bersama-sama melakukan baik pendampingan maupun pembinaan, pengawasan, kita intensif. Jadi apa yang menjadi permasalahan mereka kan permasalahan kita juga. Nah, sekarang bagaimana konvensi hak anak ini harus diketahui oleh seluruh unsur elemen, kita coba lakukan itu. Dari mulai tenaga pendidik, tenaga kesehatan, juga tenaga-tenaga lain yang berkaitan dengan anak. Nah, di samping itu kita juga pembentukan organisasi. Bagaimana membentuk perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Sekarang ini udah mencapai 1041 kalau nggak salah. 1041. Dari 1554 ya? Iya, berarti udah hampir sedikit lagi 90%-an ya. Se-Indonesia paling tinggi. Tapi ternyata pembentukan kelembagaan ini signifikan terhadap gerak cepat dari penanganan kasus. Kalau yang masih terkendala, Bun, dari 8 kabupaten kota ini ada nggak daerah mana? Karena kan belum semua ya di Banten kan, dari 8 kabupaten kota ini yang jadi kota atau kabupaten layak anak. Semua sudah. Makanya provinsi mendapatkan penghargaan itu karena mampu mendorong 8 kabupaten kota untuk. Ada tahap paling tinggi selanjutnya nggak setelah mendapat penghargaan ini ya? Misalkan harus mempertahankan apanya nih? Ya kan tentunya itu harus dijaga benar dong. Kalau ini sedikit saja misalkan ada terjadi selain kasus atau misalkan di kabupaten kota tidak berjalan, nah ini kan tentunya mengurangi penilaian di tahun berikutnya, bukan gitu ya? Ya, jadi kategori itu kan ada berapa ya? Mulai dari pratama,
Madya, Nindya, Utama. Nah, 4 kategori ini yang harus dicapai, puncaknya adalah KLA penuh. Yang Banten dapat itu kategori apa? Banten dapat itu profil karena Profil. mampu mereka mendapatkan penghargaan itu. Nah, sekarang untuk naik kelas, kita coba mereka dorong. Ada penilaian kriteria untuk Pratama, Madya, Nindya, Utama. Satunya lagi adalah KLA penuh. Nah, KLA penuh ini yang berat. KLA penuh itu yang pertama Kabupaten Kota Layak Anak, Kementerian PPPA. Yang kedua Kabupaten Kota Cerdas, berarti leading sektornya Kementerian Pendidikan kan? Nah, Dinas Pendidikan. Yang ketiga Kabupaten Kota Cerdas, berarti Dinas Sehat, berarti Dinas Kesehatan. Inklusi, Kabupaten Kota Inklusi, Kabupaten Kota Hijau Rindang, DLHK. Ini berarti yang harus dicapai. Ya, kita jadi terus saja menyuarakan bagaimana kepentingan perempuan anak ini seluruh. Jadi sekarang untuk mencapai kabupaten kota sehat aja kan ada indikator tersendiri. Nah, itu dikejar. Kalau sudah utama, kalau sudah terpenuhi, mereka nyaman, mau kemana saja nyaman, enak, dan juga terlindungi. Itu lebih. Taruhlah di sektor kesehatan sudah berjalan misalkan ya, belum di pendidikannya nanti kan ada banyak. Ya, itu peran-peran dari beberapa stakeholder ini kan memang harus keroyokan gitu ya bunyinya kerjanya. Nah, koordinasinya sendiri gimana tuh dengan dinas terkait? Apa mensinkronkan program yang tadi itu kan? Ya, sebagai ketua gugus tugas itu Bapeda. Nah, fungsi Bapeda itu kan mengkoordinatori seluruh program kegiatan. Nah, kami leading sektornya secara teknis yang berjalan. Kita bagaimana dengan pemerintah pusat, dengan kabupaten kota sampai ke tingkatan desa itu membentuk. Kita libatkan mulai dari pembentukan forum anak juga kan sampai ke tingkatan desa. Bahkan kerjasama antar kementerian, dari Kementerian PPPA dengan desa, ya bagaimana desa itu mengalokasikan terkait dengan anggaran ya untuk kebutuhan perempuan dan anak. Dan tahun ini kami mendapatkan pilot project 2 lokasi untuk desa ramah perempuan dan peduli anak. Di mana? Di Kabupaten Lebak sama Pandeglang. Kita kembangkan lagi sekarang di konsepnya seperti apa itu? Nah, konsep untuk DPPA itu ada 10 indikator. Dan kita bagi bagaimana kewenangan desa, kewenangan kabupaten sama provinsi. Untuk tingkatan desa tugasnya berarti dia membuat peraturan desa, membentuk bagaimana musyawarah desa itu dilakukan. Peraturan desa itu tentang perlindungan anak, tentang juga perempuan. Jadi dimulai dari mereka. Nah, bagaimana membentuk kelembagaan di sana, mulai dari forum anaknya dan juga keterlibatan perempuan dan anak itu masuk di sana. Jadi sudah disiapkan dari lebih terintegrasi lagi gitu. Nah, kalau ini kita kembangkan terus ya dari grassroots, dari pemerintahan yang paling bawah, ya mudah-mudahan lebih mudah lagi ke atasnya. Dan bahkan pengalokasian anggaran untuk desa yang sekarang banyak, mereka juga sudah masuk ke SDM. SDM ini dalam arti kata mengikutsertakan perempuan dan anak di sana, ya lebih bahkan disabilitas juga kan masuk di sana. Desa juga harus bisa menghitung ada berapa orang yang disabilitas di sana, dan dibolehkan
membeli kebutuhan-kebutuhan disabilitas dari anggaran itu sendiri. Jadi tahapannya berjenjang. Nah, bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan itu semua? Nah, itu tantangan, hambatan, kendala, kesulitan itu yang terus kita kerja bersama, kerja keras ya untuk mencapai tadi. Bun, satu pertanyaan terakhir sebelum menutup perbincangan kita. Seberapa optimis kita mengejar KLA penuh? Mimpi. Ya, boleh dong, ada target. Secepatnya. Kalau kita tidak. Karena kan kalau tadi berbicara ketercapaian, koordinasi dengan stakeholder lain, kayaknya progresnya kan terus meningkat, ya kan, di bawah gugus tugas kemudian sebagai koordinator gitu loh. Sekarang begini, ada program unggulan dari pemerintah pusat yang harus dijalankan di daerah. Ada visi misi yang disesuaikan. Karena sebetulnya ada pekerjaan presiden yang memang dikerjakan oleh daerah, keberhasilan daerah juga keberhasilan semua. Nah, itu kan satu. Nah, sekarang kalau tadi pertanyaannya bagaimana untuk mencapai itu semua, ya kan? Nah, sekarang program unggulan yang dari pusat, contohnya stunting. Apakah stunting ini berpengaruh kepada anak maupun perempuan? Itu kan berpengaruh sekali. Nah, ini masuk ke mana? Itu satu. Sekarang kalau berbicara stop perkawinan usia muda, ini untuk kemana? Masuk juga ke ranahnya perempuan kan gitu. Terus aspek ekonomi, bagaimana menciptakan startup? Startup itu kan mulai dari remaja, bahkan dari mahasiswa, sehingga dia bagaimana memikirkan lapangan kerja sendiri, sehingga pada saat keluar tidak mencari-cari, tapi dia sudah berinovasi untuk menciptakan lapangan. Nah, itu bagian-bagian yang bagaimana masing-masing ini bisa tercapai. Nah, sekarang bagaimana mengkolaborasikan, mengkoordinasikan, evaluasi, rapat koordinasi, rapat teknis, dan juga rapat-rapat lain di samping kita adakan FGD, workshop, diseminasi, advokasi, itu juga masuk di sana. Sehingga tahu mana yang menjadi kekurangan, mana yang harus dicapai. Kayak sekarang mungkin penanganan stunting nih. Penanganan stunting Pak Gubernur atau Pak penjabat Gubernur mengharapkan atau mencanangkan di 3 program. Charity, pemberdayaan keluarga, sama ekonomi. Nah, charity ini kan tidak bisa sendiri, berarti semua. Nah, itu baru ke pemberdayaan. Ternyata itu tingkatnya jadi kemana-mana. Kebutuhan-kebutuhan yang dasarnya itu ya mulai dari kalau kesehatan ya pastilah, tapi lingkungannya juga kan. Dan pada akhirnya hampir semua dinas melakukan program itu bagaimana sanitasi air, bagaimana lingkungan. Karena berkesinambungan sih ya, stunting misal faktornya mulai dari lingkungan, bukan hanya dari faktor genetik saja misalkan. Itu kan sebenarnya pengaruhnya banyak pun ya, faktor-faktor lainnya gitu lah. Nah, seperti sekarang pemerintah menggencarkan UMKM, itu ya pertahanan ekonomi yang sekarang nyata itu bertahan gitu. Itu yang kita pertahankan. Terus sekarang bagaimana kemiskinan ekstrim juga diperhatikan. Nah, ini semua terus bergerak dan semua tidak bisa diam. Dan semua unsur untuk berpikir bagaimana pencapaian kebijakan-kebijakan itu berpihak kepada perempuan dan anak, itu otomatis terevaluasinya adalah ya pemenuhan hak anak, pemenuhan hak perempuan, perlindungan anak, dan perlindungan perempuan itu ya dapat dirasakan. Mantap. Tapi maksud saya
keoptimisannya itu ada nggak target misalkan kalau berbicara tahun ya, misalkan di 2024 gitu ya, goalsnya di 2024. Nah, timeline ya. Iya. Timeline kami untuk KLA itu 2017 loh. Jadi 2015 per 5 tahunan atau gimana? Iya, per periode 5 tahun. Karena DP3 KKB ini lahir di 2017 awal. 2017 awal. Nah, 2017 itu hanya satu KLA itu Tangsel di Madya. Perdana ya dulu ya Tangsel Madya ya, kategori Madya. Punya timeline itu sebetulnya untuk mencapai Profila itu kami di 2021. Tapi karena kerja keras, ternyata kami bisa dimajukan. Jadi yang asalnya 1 loncat langsung 3 wilayah, loncat 5, loncat 8. 2019 kami sudah dapat yang pertama kali KLA. Waktu itu provinsi hanya 3. Kenapa waktu itu Tangsel dulu, Bu? Karena Tangsel yang memenuhi evaluasi dari tim independen. Yeah. Nah, 2020 itu kami dapat yang jadi penyemangat Tangsel nih, jadi ya 1-3 langsung ya. 1 wilayah kan pertama Tangsel ya, langsung ke 3. Langsung masuk 3 wilayah. 3 wilayah. Langsung 5 wilayah. Langsung. Cepat berarti ya. Cepat karena kita betul-betul pendampingannya cepat, pembinaannya kita cepat. Nah, 2019 kami dapat, 2020 pandemi, 2021 dapat, 2022 dapat. Nah, sekarang 2022 itu provinsi udah nambah. Kemarin itu sudah ada berapa ya? 8 itu provinsi. Itu sudah nambah lagi. Nah, sementara untuk mencapai penuh, nah ini kan komitmen bersama. Harapannya ya 2024 mungkin mencoba untuk bisa kita targetkan. Karena untuk Profila sendiri ternyata percepatan bisa. Kalau itu kita sendiri yang menjadi leading sektor, nah untuk mencapai KLA penuh itu leading sektornya berada di beberapa lintas. Nah itu yang harus semua memiliki semangat yang tinggi. Tapi evaluasi penilaian itu turun setiap ada jangka waktu nggak, misalnya per periode, per 6 bulan, per 1 tahun, per 1 tahun ya? Ya asalnya kan per 2 tahun, sekarang per 1 tahun. Nah di per 1 tahun itulah bagaimana untuk mencapai idola itu timelinenya juga sudah ada yang dari nasional itu. Sekarang indeks makro, indikator makro itu kan banyak. IPM, LPE, itu ada capaian-capaiannya. Nah itu termasuk juga. Jadi ada capaian yang ketat penilaiannya, yang menentukan. Nah sekarang bagaimana dari indikator makro itu nanti di breakdown kepada program kegiatan dan kebijakan, arah, strategi, sasaran. Nah itu juga menjadi satu strategi gitu. Karena kalau tidak melihat ke sana ya nggak tepat sasaran nantinya. Bahkan sekarang tematik pembangunan juga kan menjadi salah satu. Kalau tematiknya sekarang bagaimana menciptakan SDM yang unggul, nah itu menjadi penting. Sekarang kalau melihat negara lain, sumber daya alamnya kurang, SDM-nya tinggi, dia bisa ciptakan semuanya. Kita SDA-nya melimpah, SDM-nya tinggal dipoles terus. Mungkin bisa saja kita menjadi negara yang kuat, menjadi adidaya, mungkin kan. Nah, sekarang tergantung kitanya sendiri.
Nah, jadi untuk target-target itu ya bagus sepanjang itu bisa mengangkat negara kita. Oke, luar biasa sekali Sobat Podcast Radar Banten. Tidak terasa sudah hampir 30 menit ternyata kita berbincang khusus perempuan dan anak. Nah, semoga cuma 10 menit tadi ya. Iya. Target-target tadi mudah-mudahan dari Provinsi Layak Anak mampu menjadi kategori tadi KLA penuh, betul begitu ya, Bu ya. Itu tadi kebersamaan saya bersama Kepala DP3A KKB Provinsi Banten. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mampu menjadi penyemangat bagi kita semua bagaimana Provinsi Banten ini mampu terus menjadi provinsi yang layak anak. Terima kasih. Akhir kebersamaan saya, jangan lupa saksikan tayangan ini di podcast Radar Banten. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saya Aditya Ramadan. Mohon pamit. Ibu Siti Mahaninina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.